Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Nabila Fakih. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Islam Bandung. Dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal saya yang berjudul Pengaruh Thrifting terhadap Distro Jobel Clothing. Selanjutnya, yang telah disusun oleh saya sendiri. Selanjutnya juga abstrak. Tujuan menganalisis ini yaitu untuk yang namanya menganalisis sejauh mana atau seberdampak apa dari tren thrifting ini kepada distro Jobel Clothing ini. Lalu setelah itu hasilnya yaitu thrifting itu berpengaruh yang lumayan signifikan dari tren tersebut terhadap distro Jobel Clothing yang dimiliki oleh saudara Ibra Nursifa. Lalu selanjutnya pendahuluan dan latar belakang. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai thrifting. Ya, thrifting itu adalah akses atau kegiatan jual beli antara produsen dan konsumen yang dimana produsen tersebut itu menjual barang-barang bekas dan memiliki nilai dan value yang tinggi yang sama harganya sesuai dengan distro atau barang-barang yang lain dengan harga yang sangat murah. Ya, jadi kayak semisalnya tuh thrifting ini tuh ngejual barang-barang bekas dengan nilai yang murah tapi dengan brand yang bagus gitu dibandingkan dengan distro atau dari produk-produk yang lain, baik produk lokal atau produk yang internasional. Lalu setelah itu dampak yang kompleks itu menghemat pengeluaran dan mendukung keberlanjutan. Nah, thrifting ini juga sangat berdampak bagi yang namanya Gen Z, apalagi di masa-masa di zaman sekarang ya, karena Gen Z itu sekarang itu banyak yang namanya ngelihat barang-barang dan mementingkan fashion daripada hal-hal yang lainnya. Nah, setelah itu dari tren thrifting ini juga sangat berpengaruh karena dapat mengurangi yang namanya pengeluaran dari uang-uang mereka atau dana mereka dengan yang namanya membeli barang-barang second hand atau barang second gitu ya, dari barang-barang atau dari brand-brand ternama dari trend thrifting ini gitu. Lanjutnya kondisi distro. Nah, kondisi distro itu sekarang itu sedang berada di ombang-ambing atau dengan yang namanya tidak kestabilan ekonomi karena adanya trend thrifting ini. Karena trend thrifting ini juga sangat berpengaruh bagi distro karena dengan adanya harga yang murah dan bisa mempersaingi antara brand dan value juga itu sangat berpengaruh bagi distro-distro tersebut juga tersendiri gitu. Selanjutnya, nah untuk metode penelitian di sini saya menggunakan metode kualitatif dan dengan studi kasus. Serta subjeknya yaitu adalah pemilik dari distro itu sendiri yaitu saudara Ibra Nursifa. Teknik samplingnya yaitu purposive sampling dan teknik pengumpulan datanya yaitu saya menggunakan wawancara yang mendalam serta saya menggunakan observasi dan dokumentasi serta juga saya menggunakan analisis data. Nah, analisis data ini saya menggunakan analisis tematik dan pengolahan data dari narasumber gitu. Nah, selanjutnya adalah sejarah distro Jobel Clothing. Jobel Clothing ini memiliki sejarah sebelum berdirinya sebuah distro fashion di kota Bandung ini. Yang pertama itu di tahun 2000-an itu awal mula berdiri distro tersebut. Lalu di tahun 2015 itu perkembangan distro Jobel Clothing serta di tahun 2020 mulai pemasaran menggunakan platform online. Serta dilanjutkan di tahun 2024 bahwasanya distro tersebut mengalami kenaikan yang lumayan signifikan karena adanya brand-brand yang masuk dan banyaknya improvisasi dari produk-produk distro tersebut. Lalu selanjutnya dari temuan dan pembahasan. Nah, ada dampak negatif dari trend thrifting ini. Yang pertama penurunan ada dampak negatif dari distro tersebut, yaitu adalah penurunan trafik dan omset pada platform penjualan online. Nah, yang kita tahu bahwasanya distro ini sekarang menggunakan platform online ya untuk yang namanya menjual belikan suatu barang. Nah, dengan adanya trend thrifting ini walaupun dia tidak menjualkan barang-barangnya atau produk-produknya dengan platform online, tapi dia bisa menjual atau memasarkan barang-barangnya dengan harga yang relatif murah
Nah, mungkin kebanyakan para konsumen itu berlarian atau berpindah tempat ke trend thrifting ini dengan mengincar dari budget atau dengan biaya yang relatif murah gitu. Lanjut ke faktor eksternal. Kebijakan pelanggaran impor pakaian bekas Permendak nomor 40 tahun 2022. Nah, yang kita tahu bahwasanya sekarang Menteri Keuangan yang sekarang itu Menteri Purbaya sudah melarang untuk yang namanya penjualan barang ilegal baik di luar negara ataupun dalam negara. Makanya mungkin itu salah satu dari dampak juga atau mungkin salah satu faktor terbesar dari banyaknya tren thrifting ini yang marak di berbagai kota atau berbagai daerah. Selanjutnya adalah ada aspek positif. Menjadi katalisator bagi distro untuk meningkatkan kelas melalui kualitas dan orisinalitas desain. Nah, jadi dengan adanya trend thrifting ini dari distro JBL Clothing ini itu menggunakan atau mengimprovisasi dari segi desain dan juga dari segi bahan. Nah, mengimprovisasi dari segi desain itu memperbarui desain yang terbaru dan juga menggunakan konten-konten yang terbaru. Aspek positifnya yaitu menjadi katalisator bagi distro untuk menggunakan kelas untuk meningkatkan kelas melalui kualitas dan orisinalitas desain. Nah, jadi dari distro ini itu meningkatkan penjualannya atau meningkatkan produknya tersebut dari improvisasi, dari bentuk desain dan juga dari bahan-bahan yang akan mereka distribusikan kepada para konsumen gitu. Selanjutnya, nah, strategi adaptasi JBL Clothing untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, yaitu JBL Clothing melakukan inovasi desain yang tadi sudah saya sebutkan tadi, serta mengikuti selera-selera atau mengikuti tren fashion yang ada dan marak di tahun atau di akhir-akhir ini dan di zaman ini, serta jaminan kualitasnya menonjolkan ketahanan bahan dan kebersihan produk-produk yang baru yang tidak memiliki barang bekas. Nah, jadi improvisasinya tadi bukan hanya dari bentuk desain serta dari bentuk bahan, serta dari JBL Clothing itu sendiri itu eh, memberikan penjaminan untuk barang-barang yang baru dan tidak ada barang-barang yang bekas dari distro tersebut. Begitu. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang terakhir adalah thrifting memberikan tekanan harga, namun mendorong distro untuk membuktikan nilai atau value bahwasanya distro atau UMKM penjualan yang lainnya itu memiliki produk lokal yang memiliki bahan dan kualitas yang terbaik dibandingkan thrifting gitu. Karena di distro ini sendiri mereka mengeluarkan produk-produk yang baru serta mengeluarkan produk-produk yang bagus dibandingkan dengan tren thrifting tersebut. Nah, pemenang persaingan bukan yang menjual murah, tapi yang memiliki orisinalitas dan kekuatan komunitas seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, dari presentasi saya mengenai tren thrifting yang berdampak bagi UMKM distro JBL Clothing. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.